Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para sedherek jamaah salat Isya Masjid Harjono Sastro ingkang tansah kula hormati, langkung rumiyin semonggo kula dherekaken mujudaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalem menika alhamdulillah kula panjenengan sami saged nindaki salat Isya kanthi berjamaah. Mugi-mugi ibadah wonten ing dalem menika saestu sedanipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sasalam boten sepen kita tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pendherek-pendherikipun dumugi hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Harjono Sastro yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sedikit kultum pada malam hari ini yang akan kami sampaikan, yaitu bertemakan 5 sikap menghadapi fitnah media sosial. Kula yakin Bapak Ibu wonten ing mriki sedayanipun gadah HP. Punya HP mboten Bapak Ibu? Mboten. Nggih napa? Nggih. Kadang di rumah itu HP lebih dari satu. Kecuali anak-anak panti. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kalau kita mendengar berita-berita di medsos, baik itu di Facebook atau di WA atau di TV, Masya Allah, terkadang berita itu sudah viral tetapi tidak benar. Itu banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ketika ada berita masuk ke HP kita, lantas kita segera memviralkan atau nge-share, maka harus diteliti dulu. Kecuali artikel-artikel dakwah yang di situ didukung dengan dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, kemudian ada penjelasan dari ulama, maka tidak mengapa, karena itu dalam rangka ta'awun al birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi kita ingin yaitu pahala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Baik, sikap yang kita maksud dalam tema ini yaitu yang pertama, hati-hati dalam menerima berita dan jangan asal-asalan menyebar berita. Nopo malih berita yang isinya fitnah. Yang difitnah adalah ustadz kondang yang dakwahnya itu mengajak umat untuk supaya menyembah Allah, supaya menjauhkan kesyirikan atau menjauhi kesyirikan. Maka jangan ikut-ikutan menfitnah ustadz-ustadz yang semacam itu. Karena kalau seperti itu kita ikut andil dalam hal menyebar fitnah, itu sama halnya kita seolah-olah kerjasama dalam hal keburukan.
meredupkan dakwah. Nah, itu bahaya nih. Jadi kita selaku umat Islam itu kalau bisa, kalau Islam itu jaya malah senang. Itu. Kalau Islam itu apa? Artinya mundur, sedih. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian sikap yang kedua, bila ada semacam tuduhan kepada seseorang yang kita kenal orang itu adalah orang yang soleh, ya, maka jangan buru-buru kita ikut-ikutan, tidak boleh, ya. Jadi menuduh seseorang yang belum tentu melakukan apa yang dituduhkan, nah, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Nah, gantinya berkatanya kita itu nulis balas WA atau Facebook, ikut-ikutan jelek-jelekan, itu tidak boleh kalau kita tidak punya ilmu, tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Itu dosa, dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jaga lisan, jangan sampai menghina dan mencela. Boleh kita WA-an, boleh, main Facebook boleh, sepanjang di situ dalam hal yang bermanfaat. Baik itu jual beli, baik itu membalas WA teman, maka pilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan. Seperti halnya kalau kita dikata-katain yang tidak baik, tentu kita juga tidak suka yang semacam itu. Begitu juga orang lain manakala dikata-katain yang tidak baik, ya seperti kita tidak suka juga. Kemudian yang keempat, doakan kebaikan. Doakan kebaikan kepada orang yang kita kenal orang itu soleh atau solehah, ternyata kok difitnah orang, yang kita doakan, mendoakan kebaikan. Karena kalau kita mendoakan secara diam-diam, Bapak Ibu, itu ada malaikat yang mengamini. Ketika kita mendoakan saudara kita muslim yang baik, maka apa kata malaikat di situ? Amin. Walaka bimislim. Ya Allah, kabulkanlah, kamu juga mendapatkan itu. Walaka bimislim itu maksudnya kamu juga seperti hanya apa yang kamu doakan kepada saudara, mendapatkan itu. Pengen tidak didoakan kebaikan? Kita mendoakan kebaikan orang lain, yang orang lain itu kita doakan tidak tahu menahu tentang doa kita, doanya doa kebaikan, maka malaikat apa mengatakan? Amin walaka bimislim. Ya Allah, kabulkanlah, dan bagimu juga seperti itu. Subhanallah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya berarti ya, yang kelima ya. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang yang difitnah tersebut. Jadi lebih baik metani awake dewe-dewe daripada metani aibnya orang lain. Setuju betul Bapak Ibu? Jadi itu harus ada pada diri kita. Belum tentu kita itu lebih baik daripada orang lain. Apalagi yang difitnah adalah seorang juru dakwah yang luar biasa. Kita jangan sampai ikut-ikutan menfitnah. Nah, jadi ibaratnya ada pepatah, apa itu? Gajah di pelupuk mata
tidak kelihatan, semut di seberang nampak jelas. Itu jangan sampai ada pada diri kita. Lebih baik kita introspeksi diri, kita itu banyak dosa, kita banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, daripada mencari-cari aib orang lain. Nggih, kula kinten ngoten mawon Bapak Ibu, sedikit dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi modal dalam kita menghadapi medsos di mana-mana terkadang ada berita-berita fitnah atau berita-berita yang tidak benar. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.